Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi, berjumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang pada hari ini sebagai narasumber kita adalah Bapak Iwan Fitriyadi SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Iwan sudah berkenan hadir untuk podcast kita kali ini. Dengan senang hati. Terima kasih. Podcast ini memberikan informasi-informasi kaitannya dengan bagaimana Banjarmasin itu bekerja. Yang pertama adalah kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pak Iwan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Ayu. Yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tadi. Kemudian yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan operasional di bidang kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata. Barangkali itu secara singkat. Berangkat dari kemajemukan perangkat yang ada di dalam dinas Bapak, isu strategis yang paling spesifik Pak, itu seperti apa Pak? Yang pertama terkait dengan bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini isu strategisnya ada beberapa tuh yang sering mungkin Mbak Ayu juga pernah dengar. Yang pertama itu katakanlah belum optimalnya pengelolaan budaya Banjar. Yang kedua minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan Banjar. Yang keempat rendahnya minat generasi muda dan upaya mempelajari dan melestarikan budaya Banjar. Yang terakhir, belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Banjar. Tapi kalau bicara potensinya dari melihat isu strategis tadi, yang pertama, di Banjarmasin itu budaya daerah sangat beragam yang dapat digali dan dieksplorasi. Yang kedua, banyaknya seniman dan budayawan yang berdomisili di Banjarmasin. Banyak sekali tuh seniman dan budayaan yang potensinya tentunya sangat menjanjikan domisilinya di Banjarmasin. Yang ketiga, banyaknya tawaran kolaborasi dari jaringan seni budaya antar daerah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan potensi budaya daerah. Yang terakhir, itu adanya kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam menampilkan kekayaan seni budaya Banjar. Itu khusus bidang kebudayaan. Nah, yang inovasinya yang sudah jalan di 5 bidang ini adalah di bidang kepemudaan, Mbak Ayu. Di bidang kepemudaan. Bentuk apa inovasi? Oke, jadi di bidang pemuda itu ada tagline-nya kuda liar. Kuda itu kunjungi pemuda, liarnya lihat dan dengar. Nah, ini seperti apa? Yang dilihat dan yang didengar itu seperti apa? Oke, jadi selama ini kan isu strategisnya bidang kepemudaan ya. Isu strategisnya bidang kepemudaan itu kan keterbatasan informasi yang diterima oleh para pemuda. Yang mana keterbatasan itu meliputi pemberian informasi yang belum optimal, kemudian kurangnya pelatihan pembinaan, pengembangan kepada pemuda dan seterusnya. Yang berikutnya bidang olahraga. Bidang olahraga ini berupa aplikasi data keolahragaan yang terintegrasi. Jadi pendataan secara mandiri sebenarnya yang terintegrasi data keolahragaan seperti misalnya
data atlet, pelatih, juri, wasit, sarana prasarana olahraga, serta data dukung lainnya terkait dengan keolahragaan. Untuk bidang pariwisata ini kan isu strategis yang sering kita dengar itu kan terkait dengan kunjungan wisata. Itu isu strategi yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha sektor pariwisata yang katanya setelah COVID ini sudah mulai normal kembali. Potensi inovasi yang ada di bidang pariwisata, namanya pun sebenarnya sudah ada. Cuma sekali lagi ini berupa masih dalam proses. Rencana inovasi dari bidang pariwisata ini kita namakan Sikuntau. Sikuntau. Nah, aplikasi ini nanti direncanakan terintegrasi data kunjungan dari perhotelan yang ada di Kota Banjarmasin ke Disbud Porapar. Kemudian ada yang sudah ya istilahnya sudah ada di akhir tahun 2022 ini ya. Kami bisa mengistilahkan itu juga inovasi juga ya di bidang pariwisata yang ide orisinilnya sebenarnya datang dari pimpinan kita, Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, terkait dengan kapal wisata kita. Nah, kapal wisata kita ini kan, Bayu kan banyak dikeluhkan tuh yang atapnya ketika masuk itu harus nunduk-nunduk, kepentok dan seterusnya. Sekarang sudah ada di akhir di akhir tahun ini sudah ada 2 atau 3 kapal wisata yang dengan desain baru yang memudahkan wisatawan untuk masuk ke kapal. Itu namanya KBB ya, Klotok Banjarmasin Bungas. Itu ada 2. Nah, itu Klotok Banjarmasin Bungas. Ada sampai hari ini sudah ada 3 klotoknya. Yang terakhir dari bidang ekrab adalah kita juga selalu diberi mereka dari pelaku usaha ekrab ini kan selalu menanyakan atau menyampaikan ke pemerintah, ke dinas, Pak, di seluruh Indonesia selalu ada sekretariatnya. Sekretariatnya Mbak Ayu kalau sering dengar itu seluruh Indonesia di mana-mana ada yang namanya Creative Hub ya. Creative Hub. Jakarta Creative Hub, Bandung Creative Hub. Di situ kan wadah Bogor juga Creative. Bogor Creative Hub, di situ wadah tempat berkumpulnya teman-teman pelaku usaha ekrab. Alhamdulillah di 2022 ini akhir Desember itu sudah ada bangunan yang memang dibangun oleh Dinas Koperasi kalau tidak salah. Tempatnya di RSK, Rumah Sasirangan Kreatif, samping flyover. Bangunan yang dibangun itu salah satu ruangannya itu akan digunakan untuk Banjarmasin Creative Hub. Nah, itu. Baik, Pak Iwan, saya rasa sudah banyak sekali informasi-informasi tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ini. Dan nantinya kita berharap bahwa inovasi-inovasi ini memberikan kemudahan, Pak. Kemudahan secara internal dan juga kemudahan secara eksternal untuk kita lebih berkreasi lagi. Betul. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih atas segala informasinya. Baiklah sahabat inovasi, kita cukupkan untuk podcast kali ini dan kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.